Oke, selamat pagi kelas 10 IPA dan 10 IPS. Hari ini kita akan masuk yang materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini akan saya sendiri bawakan sendiri Pak IS, Pak Indra Syarat, Pak Indra Syahan, Pak Indra Syarat. Nah, oke. Coba kalian buka dulu halaman 27. Nah, kemarin kan kalian sudah pelajari yang namanya persamaan. Dan hari ini kalian akan masukin namanya pertidaksamaan. Nah, gimana? Udah dibuka halaman 27? Oke. Kalau di halaman 27 kan judulnya kan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, ada kata nilai mutlaknya. Sedangkan yang hari ini kita pelajari kan tidak ada nama nilai mutlaknya. Berarti yang kita pelajari hari ini adalah materi prasyarat dulu. Ini ada syaratnya dulu, materi prasyarat untuk halaman 27. Sebelum kita masuk halaman 27 ini dulu kita pelajari. Oke, kalau di persamaan dia pasti akan menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan pasti tidak menggunakan namanya tanda sama dengan. Berarti tanda-tanda apa-apa Pak ini? Tanda apa aja Pak yang kita gunakan? Nanti ada tandanya seperti ini notasinya. Tuh. Ini namanya kurang dari. Nah, ini kan pasti dipelajari di SMP ya. Tanda-tanda seperti ini. Nah, kalau seperti ini dibaca kurang dari. Oke. Kalau lawannya ada tanda seperti ini. Ini dibaca lebih dari. Oke, baru nanti ada lagi seperti ini. Nah, sama macam ini tapi ada di bawahnya garis. Kalau ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Nah, ini juga nanti bisa dibaca menjadi maksimum, nilai maksimum, atau bisa juga dibaca menjadi paling banyak. Kalau udah maksimum pasti paling banyak. Bisa dibaca kurang dari atau sama dengan, boleh. Maksimum atau sama dengan, boleh. Paling banyak atau sama dengan, boleh. Oke. Lawannya ini ada seperti ini tandanya. Oke, ini dibaca. Kalau ini kurang dari berarti ini dibaca lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Kalau di sini maksimum berarti di sini minimum. Minimum atau sama dengan. Berarti kalau di sini paling banyak, di sini apa? Banyak apa lawannya? Paling sedikit. Paling sedikit atau sama dengan. Nah, berarti nanti kalau pertidaksamaan ada 4 lambang yang harus kalian ketahui. Ini pertama kurang dari, ini lebih dari, yang ini kurang dari sama dengan, maksimum atau sama dengan, paling banyak atau sama dengan, dan ini satu lambang lagi lebih dari atau sama dengan, minimum atau sama dengan, atau paling sedikit atau sama dengan. Itu dia, ada 4 lambang yang harus kalian ketahui tentang pertidaksamaan. Oke, itu dia yang pertama. Yang kedua, nanti kalian ada belajar yang namanya penulisan interval. Penulisan interval dalam pertidaksamaan. Nah, di sini ada intervalnya. Ini dia lambang interval tadi. Nanti kita pakai ini satu-satu. Kita pakai nanti ini satu-satu dalam sini. Oke, biar nggak lama-lama kita coba. Misalkan saya buat seperti ini. Intervalnya Cx lebih dari si A dan kurang dari si B. X lebih dari A kurang dari B. Oke, itu notasinya itu akan seperti ini. Kalau dia ini tidak menggunakan tanda sama dengan, dia akan menggunakan tanda kurung seperti ini, lengkung. Notasinya A sampai si B, lengkung, karena tidak mempunyai tanda sama dengan. Garis bilangannya seperti ini nanti.
kita buat dulu garis bilangannya. Lebih dari A kurang dari B, berarti si A nya si kecil, si B nya lebih besar. Nanti kalian buat ini, ada lingkaran kosong, bentuk intervalnya seperti ini, dari A sampai si B, dari A sampai si B. Nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini tidak ada tanda sama dengannya, menggunakan tanda kurung lengkung dan himpunan kosong. Oke, supaya lebih mantap kita coba lagi yang kedua. Jika si X lebih dari sama dengan si A dan kurang dari si B, kalau dia ada tanda sama dengannya, dia pakai tanda ini, kurung kurawal. Nah, dari si A sampai si B, si B nya kan nggak tanda sama dengan, berarti pakai tanda lengkung. Intervalnya seperti ini nanti, ini dari si A, ini si B, ini ada tanda sama dengan, berarti ini himpunan diarsir, sedangkan ini himpunan kosong. Itu bedanya nanti ya, itu bedanya yang ada sama dengan tidak sama dengan. Kalau dia sama dengan menggunakan ini, himpunannya kita arsir dan menggunakan tanda lengkung. Oke, itu dia. Contoh lainnya dulu ya, kita buat lagi intervalnya banyak. Oke, jangan macam ini ya, belok-belok garisnya ya, buat nanti punya kalian bagus, garis lurus pakai roll. Oke, interval ketiga nanti ini ada si X kurang dari si A dan lebih dari si A dan kurang dari sama dengan si B. Berarti di sini tanda lengkung si A sampai si B, dan si B nya menggunakan tanda kurung kurawal, ada tanda si sama dengan. Berarti nanti gambarnya seperti ini. Ini si A dan ini si B. Si A nya himpunan kosong, si B nya daerah arsir, sama dengan. Oke, ini dia yang ketiga. Dan keempat nanti seperti ini, si X lebih dari sama dengan si A dan kurang dari sama dengan si B. Berarti ini seperti ini, A, B menggunakan tanda kurung kurawal. Gambar garis bilangannya nanti seperti ini. Ini si A, ini si B, daerah arsir, kita arsir, ini daerah arsirnya. Oke. Dan untuk yang kelima nanti ada seperti ini. X itu lebih dari si A. Berarti ini kan kita mulai dari si A. X lebih dari si A, berarti yang kiri itu si A. Ini kan panjang sampai seberapa? Sampai tak terhingga, positif tak terhingga. Berarti nanti gambarnya seperti ini. Ini himpunannya hanya satu si A, himpunannya sampai si A. Oke, ini dia. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nanti ada lagi seperti ini. Si X lebih dari sama dengan si A. Berarti di sini tanda kurung siku si A sampai tak terhingga. Nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Daerah arsir si A sampai tak terhingga. Itu dia. Ini tadi himpunan kosong ya. Itu dia. Ada lagi nanti kurang dari si X kurang dari si A. Berarti di sini dari ini kan kurang dari, berarti min tak hingga sampai si A. Berarti gambarnya nanti kurang lebih seperti ini. Itu dia. Dan satu lagi ada gini dia, X kurang dari sama dengan si A. Ini tadi tidak kurawal ya. Nah, berarti ini min tak hingga sampai si A. Ini kurang kurawal, ada kata sama dengannya.
berarti gambarnya nanti gini, si A ini kalian arsir. Oke, ini dia kurang lebih seperti ini. Buat ya cantik anti garisnya ya, jangan macam punya saya ya belok-belok. Buat garis lurus nanti ya pakai roll. Nah, itu dia, seperti ini nanti bentuk intervalnya. Oke lah Pak, udah paham kami nih Pak, udah pernah kami pelajari dulu ini Pak di SMP. Oke, jadi kami Pak mau contoh soal aja lah Pak. Oke, kita masuk ke contoh soalnya supaya lebih mantap. Kita contoh soal nomor 1, contoh soal atau disingkat dengan consol. Contoh soal, contoh soal pertama kita buat apa ya, daerah yang diarsir di bawah ini. Kita buat dulu daerahnya. Contoh soalnya, saya suka angka inilah, coba ya saya buat angka 9. Saya suka angka 9. Ini berarti lebih kecilnya itu ada angka 8, 7, 6 sampai seterusnya, sampai tak hingga, minta hingga. Di sini ada si 10, 11, 12 sampai positif tak terhingga. Nah, ini dia, saya bentuk gini garisnya. Ini contoh soalnya. Nah, oke. Daerah yang di bawah ini bentuk daerahnya, garis bilangannya coba kita ubah ke dalam interval. Dan kita ubah dulu ini ke dalam interval, kan ke dalam notasi interval, dalam interval dan dalam notasi interval. Oke, kalau kita buat ke dalam interval berarti ini kan kita mulai dari angka si berapa, angka 9. Berarti kita misalkan X ini masih dalam bentuk interval ya, dalam bentuk interval. Si X itu ini dalam apa, lihat ini gambarnya, bulatannya itu dia apa, diarsir, dibulati penuh. Berarti X kalau penuh itu sama dengan atau tidak? Lihat tadi, kalau dia penuh berarti dia menggunakan tanda sama dengan. Kalau dia penuh dia menggunakan tanda sama dengan. Berarti di sini X lebih dari sama dengan. Kita lihat angka si berapa? Angka si 9. X lebih dari sama dengan si 9. Atau kata kalau kita buat ini sini ke dalam notasi interval, berarti notasinya gimana? 9 sampai positif tak terhingga. Nah, si 9 sampai positif tak terhingga. Itu dia contoh nomor 1. Oke, berarti kita udah bisa ubah dari apa? Dari garis bilangan menjadi interval, dari garis bilangan menjadi notasi. Udah bisa. Oke, kita masuk contoh kedua. Contoh kedua kita balikkan. Coba yang diketahui itu si apa dulu, si selang. Selangnya dari min 4 sampai si 2. Nah, coba ini dituliskan sebagai dan gambarkan apa? Gambarkan garis bilangannya. Garis bilangan. Oh, agak kabur ya. Oke, contoh soal nomor 2 seperti ini. Yang diketahui pertama itu selangnya. Berarti diketahui hanya notasi dulu. Dia diminta ke dalam interval, dituliskan sebagai, dan diminta gambarnya seperti apa. Oke, kita coba. Kalau dia notasinya min 4 sampai si 2, lihat dia tanda kurung biasa. Tanda kurung biasa. Kita lihat cantiknya soal tadi. Tanda kurung biasa itu macam mana ini? Nah, ya kan? Sedangkan di sini A, di sini B, yang ini apa? Minus 4 sampai si 2. Berarti kalau bentuk intervalnya seperti ini, kita buat aja langsung. Berarti si X lebih dari min 4, si X lebih dari min 4 dan kurang dari si 2. Ini dia yang namanya intervalnya.
Kalau diubah ke dalam interval seperti ini. Kalau diubah dalam garis bilangan, kita buat garis bilangannya. Ini min 4 lebih kecil, ini si 2 lebih besar. Lihat, tanda kurang dari, nggak ada sama dengan, berarti dia hanya lingkaran kosong. Kita buat dari intervalnya. Ini dia. Nah, ini dia contoh soal nomor 2. Oke lah, sekian dulu buat hari ini. Ini materi persyaratnya dulu kita pelajari, supaya kita nanti bisa masuk di halaman 27. Silahkan pelajari baik-baik yang dari bentuk-bentuknya dulu. Notasi ini kalian pelajari baik-baik, baru kalian pelajari yang namanya intervalnya dulu. Itu dulu untuk hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanya saya di grup, boleh, Japri juga boleh. Yang penting kalian gimana enaknya, nyaman belajar saja. Jika ada pertanyaan silahkan tanya saya. Selamat belajar. Jika ada yang salah silahkan koreksi, silahkan diskusi dengan saya. Oke, terima kasih. Shalom. Whoa. Come on guys, subscribe right now.